Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya atas nama Fitri Dwi Lestari dengan NIM 2305015010119 dari kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan fonem. Di dalam praktik bertutur fonem atau bunyi bahasa itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan di dalam suatu runtunan bunyi. Oleh karena itu, secara fonetis maupun fonemis, akibat dari saling berkaitan dan pengaruh mempengaruhi bunyi-bunyi itu bisa saja berubah. Kalau perubahan itu tidak menyebabkan identitas fonemnya berubah, maka perubahan itu hanya bersifat fonetis. Tetapi, kalau perubahan itu sampai menyebabkan identitas fonemnya berubah, maka perubahan itu bersifat fonemis. Penyebab-penyebab perubahan itu bisa diperinci menjadi: yang pertama ada akibat adanya koartikulasi, yang kedua ada akibat pengaruh bunyi yang mendahului atau yang membelakangi, yang ketiga ada akibat distribusi, dan akibat lainnya. Nah, pengaruh akibat bunyi lingkungan itu dibedakan menjadi dua, yaitu asimilasi dan disimilasi. Yang dimaksud dengan asimilasi ialah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Kalau arah pengaruh itu ke depan disebut asimilasi progresif, kalau arah pengaruh itu ke belakang disebut asimilasi regresif. Asimilasi progresif umpamanya bunyi T adalah bunyi apikoalveolar atau apikodental, tetapi pada kata stasiun, bunyi T itu dilafalkan sebagai bunyi T laminoalveolar. Perubahan bunyi hambat apikoalveolar T menjadi bunyi hambat laminoalveolar adalah karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran laminopalatal S. Asimilasi regresif umpamanya bunyi P adalah bunyi hambat bilabial, tetapi bunyi P pada silabel pertama kata pantun dilafalkan secara apikoalveolar. Perubahan bunyi hambat bilabial P menjadi bunyi hambat apikoalveolar adalah karena pengaruh nasal apikoalveolar N. Asimilasi baik progresif maupun regresif lazim diartikan sebagai penyamaan dua buah bunyi yang berbeda menjadi dua buah bunyi yang sama. Dalam kasus kedua contoh di atas, yang disamakan adalah tempat artikulasinya. Bunyi T yang sebenarnya vokal apikoalveolar diubah menjadi bunyi laminoalveolar disamakan dengan bunyi S yang laminopalatal. Selanjutnya ada disimilasi. Disimilasi merupakan proses kebalikan dari asimilasi. Kalau dalam asimilasi, dua buah bunyi yang tidak sama diubah menjadi sama. Maka dalam kasus disimilasi, dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda atau tidak sama. Misalnya, dalam bahasa Indonesia ada kata belajar yang berasal dari pembentukan ber tambah ajar yang seharusnya menjadi berajar. Namun, di sini bunyi R pertama didisimilasikan dengan bunyi L sehingga menjadi belajar. Contoh lain dari bunyi R pada kata teratur diubah menjadi bunyi L sehingga menjadi telantar. Selanjutnya ada penambahan fonem. Penambahan fonem atau anaftiksis adalah proses penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan dalam sebuah kata, atau penambahan sebuah konsonan pada sebuah kata tertentu. Kita mengenal adanya tiga macam anaftiksis, yaitu protesis, apentesis, dan paragong. Protesis adalah proses penambahan bunyi pada awal kata, misalnya mas ditambahkan awalan e menjadi emas, empu ditambahkan awalan e menjadi empu, tik ditambahkan awalan k menjadi ketik, lang ditambahkan awalan e menjadi elang. Selanjutnya ada epetensis. Epetensis adalah proses penambahan bunyi pada tengah kata. Misalnya kata kapak mengalami proses penambahan bunyi m pada tengah kata menjadi kampak. Kata sajak mengalami proses penambahan bunyi n pada tengah kata menjadi sanjak. Kata upama mengalami proses penambahan bunyi M pada tengah kata menjadi umpama. Kata beteng mengalami proses penambahan bunyi N pada tengah kata menjadi benteng. Selanjutnya paragong. Paragong adalah proses penambahan bunyi pada posisi akhir kata. Misalnya kata hulu bala
mengalami proses penambahan bunyi G pada posisi akhir kata menjadi hulu balang. Ada kata ina yang mengalami proses penambahan bunyi G pada posisi akhir kata menjadi inang. Ada kata adi yang mengalami proses penambahan bunyi K pada posisi akhir kata menjadi adik. Selanjutnya metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami proses fonesis ini tidak banyak. Di antaranya yaitu kata jalur menjadi lajur, kata royal menjadi loyar, kata berantas menjadi bantras, kata ulur menjadi urul, kata kelikir menjadi kerikil, kata apus menjadi usap. Selanjutnya ada monoftonisasi. Monoftonisasi adalah proses perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Proses ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia akibat dari ingin memudahkan ucapan. Misalnya kata ramai diucapkan menjadi rame, kata kalau diucapkan menjadi kalo, kata satai diucapkan menjadi sate, kata pulau diucapkan menjadi pulau. Selanjutnya diftongisasi. Diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Perubahan vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan, jadi masih dalam satu silabel. Contohnya pada kata sentosa, bunyi O berubah menjadi bunyi AU, diucapkan dengan kata sentausa. Kata teladan, bunyi E berubah menjadi bunyi AU, diucapkan dengan kata tauladan. Kata topan, bunyi O berubah menjadi bunyi AU, diucapkan dengan kata taupan. Nah, itulah tadi penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.